Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Askal Tamis Raihan dari kelas 1122. Di kesempatan ini saya akan menceritakan biografi dari Leopold von Ranke. Leopold von Ranke lahir pada 21 Desember 1795. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askal Tamis Raihan. Di sini saya akan membacakan cerita atau biografi dari Leopold von Ranke. Leopold von Ranke lahir pada 21 Desember 1795 di kota kecil Wiehe di Turingen, Jerman. Ia lahir dalam keluarga yang religius dan berpendidikan. Masa kelahirannya bertepatan dengan zaman yang penuh gejolak di Eropa, yang ditandai oleh Perang Napoleon dan perubahan besar akibat Revolusi Prancis. Situasi ini sangat mempengaruhi cara pandangnya terhadap sejarah sebagai suatu disiplin yang harus menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa besar dapat terjadi dan membentuk peradaban. Pada masa remajanya, Ranke terlihat sebagai anak yang cerdas dan kritis. Ia bersekolah di Schulforta, salah satu sekolah terbaik di Jerman, yang mempelajari disiplin dan ilmu pengetahuan. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Universitas Leipzig dengan fokus pada filologi, yaitu filologi ini adalah studi bahasa dan teks kuno. Di sinilah Ranke mulai menyukai penelitian teks dan dokumen sejarah. Kecintaannya pada membaca dokumen asli dan keinginannya untuk menemukan fakta sejarah membentuk dasar metode ilmiah yang ia kembangkan. Kenapa Leopold von Ranke disebut sebagai sejarawan? Karena Leopold von Ranke ini memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam penulisan sejarah. Ada beberapa alasan kenapa ia dijuluki sebagai sejarawan besar. Yang pertama, pendekatan berbasis sumber primer, yang mana berarti ini Ranke menolak sejarah yang hanya berdasar dari cerita atau legenda. Ia menggunakan arsip, surat-surat resmi, dan dokumen negara untuk menulis sejarah yang objektif. Yang kedua, prinsip objektivitas. Ia terkenal dengan semboyannya, "Wie es eigentlich gewesen", yang berarti sebagaimana sesungguhnya terjadi. Prinsip ini menunjukkan bahwa sejarah harus disampaikan dengan benar, sesuai fakta, tanpa pendapat pribadi. Yang ketiga, karyanya berpengaruh besar. Karya pertamanya yang berjudul History of the Latin and Teutonic Nations diterbitkan pada 1824. Buku ini membuka mata dunia bahwa sejarah bisa ditulis secara ilmiah berdasarkan bukti nyata. Selain itu juga, Ranke adalah seorang profesor di Universitas Berlin yang mendidik banyak murid yang kelak menjadi sejarawan besar juga. Di masa tuanya, Leopold von Ranke tetap produktif bahkan hingga usianya menyentuh 80 tahun. Ia masih menulis dan melakukan penelitian sejarah dan mendapat banyak penghargaan dan dihormati oleh kerajaan Prusia serta lembaga-lembaga akademis di Eropa. Ranke wafat pada 23 Mei 1886 di Berlin pada usianya 50 tahun. Ia meninggalkan warisan besar berupa perubahan total dalam cara sejarah ditulis dan dipahami. Metode penelitian sejarah yang ia kembangkan masih digunakan sampai sekarang. Jadi, kesimpulannya adalah Leopold von Ranke adalah tokoh penting dalam sejarah dunia karena mengubah cara kita memahami masa lalu. Ia juga mengajarkan bahwa sejarah bukan sekedar cerita, melainkan ilmu yang harus diteliti dengan akurat dan objektif. Sosok Leopold von Ranke patut dikenang sebagai pelopor sejarah modern yang menjadikan masa lalu dapat dipelajari dengan jujur dan terpercaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.